Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jemaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa memperbaiki akhlak kita, mereformasi keimanan kita, mereformasi sholat kita, terus kita perbaiki. Dan memperbaiki sholat harus menjadi kebiasaan kita, agar sholat kita dari hari ke hari semakin dekat dengan Allah, semakin baik dan benar gerakannya. Salah satu yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nas sariqatan alladhi yasriqu salatahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu salatahu? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Maksud daripada hadis tadi adalah kurang lebih demikian, bahwa sejelek-jeleknya pencuri adalah seorang yang mencuri dalam sholatnya. Akhirnya kemudian para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, kaifa yasriqu sholatahu? Bagaimana kita bisa dikatakan sebagai pencuri dalam sholatnya? Qala la yutimmu ruku'aha, adalah mereka yang tidak menyempurnakan ruku'nya, wala sujudaha, dan tidak pula menyempurnakan sujudnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita lihat betapa banyak orang yang karena terburu-buru sehingga sholatnya seperti gerakan burung yang mematuk-matuk makanan. Begitu cepatnya ketika dia ruku, bangkit dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita simak sedikit tentang bagaimana tata cara daripada ruku yang benar sehingga kita tidak menjadi gagal dalam sholatnya. Baik, banyak sering kita jumpai orang yang ruku, ketika bangkit posisi dalam keadaan berdiri, kemudian ruku, Allahu Akbar. Banyak tidak menyempurnakan, dengan ada yang terlalu ke bawah, ada yang masih begini, masih kepalanya agak ke atas. Tetapi yang sesungguhnya adalah ukuran daripada ruku lurus antara kepala, punggung lurus, dan membuka sedikit bagian sikunya. Dan nikmati ketika ruku tersebut, karena banyak pula orang yang ketika ruku tidak menyempurnakan rukunya. Ketika ruku, Allahu Akbar, ruku, kemudian bangkit, baru bangkit langsung dia sujud. Tidak menyempurnakan ruku dan iktidalnya. Rukunya disempurnakan, maka gerakan bangkitnya juga harus sempurna, sebagaimana ia ketika berdiri tegak. Banyak sekali lagi orang yang ketika bangkit ruku baru separuh tegak, dia sudah lanjut ke menuju sujud. Maka yang demikian inilah yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai pencuri dalam sholatnya, karena tidak menyempurnakan rukunya, tidak menyempurnakan i'tidalnya, tidak sempurna, baru seperti ini sudah langsung sujud.
Apalagi ketika sujud, dia tidak menyempurnakan dengan tenang, ya, dengan tenang, duduk juga dengan tenang. Inilah bagian daripada tumakninah. Kenapa? Karena hakikat daripada sholat adalah mencapai ketenangan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmati ketika sujud, ketika ruku, ketika i'tidal, dan seluruh rangkaian ibadah dalam sholat tersebut. Inilah yang maksudnya, yang kadang terabaikan gerakannya, sehingga menjadi salah satu ibadah yang cacat akhirnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, ingat, ketika sujud ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yakni adalah bagian jidatnya harus terbuka, tidak boleh tertutup oleh peci, rambut, maupun oleh mukenah kalau yang perempuan, tidak boleh tertutup, atau sorban yang menutupi kepalanya. Dan ingat, dua telapak tangannya harus kita arahkan dengan tenang. Yang lebih banyak terabaikan adalah ketika dia sujud, bagian kaki yang kurang diperhatikan. Maaf, misalnya ada yang harus begini. Ini adalah contoh sujud yang salah, kakinya. Ada yang begini, tetapi yang benar adalah seperti ini. Kita tekan ujung jarinya dan nikmati dikala sujud ini. Jidat, dua telapak tangan, dua dengkul, dua jemari kaki ditekan, diarahkan menghadap kiblat. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terus reformasi ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, kepada para ustadz, untuk bagaimana sholat kita, bagaimana ibadah yang lain kita, agar mudah-mudahan segala aspek ibadah kita mendatangkan kenyamanan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah akan melahirkan manusia-manusia yang lebih muttaqin, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholatnya saja dia sudah takut menjadi pencuri dalam sholatnya, maka kita perbaiki sholatnya agar tidak mencuri dalam sholatnya, yakni orang-orang yang senantiasa tidak memperhatikan ketenangan dalam sholatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.